Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di bawah tatapan kacamata malaikat keabadian, bilah cahaya raksasa itu perlahan-lahan meleleh di depan kekuatan surgawi surga dan bumi. Cahaya ilahi matahari dan bulan bergegas ke tanah, dan sesosok yang secara bertahap muncul dan bangkit dari cahaya ilahi. Tidak ada debu pada armor Divine Unicorn. Di tangan kanannya, dia memegang pedang raja yang sangat besar, dan di tangan kirinya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, yang merupakan sebuah perisai yang bersinar dengan 9 warna cahaya, yang dengan gila-gilaan menyerap cahaya matahari dan bulan, dan menyebabkan tubuhnya berkilau dengan emas dan warna putih. 9 warna, itu peralatan supra ilahi. Naga suci dan Raja Isten berkata pada saat yang hampir bersamaan. Ketika mereka saling memandang, mereka dapat dengan jelas melihat ketakutan dan keterkejutan di hati satu sama lain. Perasaan naga suci besar itu sangat jelas. Jika dalam pertempuran sebelumnya, Long Hao Shen menggunakan peralatan supra ilahi ini, dia mungkin sudah kalah lebih awal. Kekuatan malaikat Eternity tidak tertandingi, dan dia juga tidak berharap bahwa Long Hao Shen akan dapat menghancurkan sosok cahaya sejuta unit energi spiritualnya. Itu sudah dekat dengan kekuatan setengah dewa. Bahkan jika itu hanya energi spiritual yang terkondensasi, kekuatan keseluruhannya sudah seharusnya telah melampaui kekuatan di peringkat ke-6 dari tingkat ke-9. Itu benar, Long Hao Shen telah mengaktifkan kekuatan pamungkas perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Pelindung matahari dan bulan adalah tentang hati, tuntunan cahaya, dan berkah para dewa. Fajar, petang, matahari dan bulan saling bergantian, siput ilahi adalah perisai. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh siput ilahi matahari dan bulan pada saat itu. Long Hao Shen secara bertahap mulai memahami bahwa, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan hanya bisa menampilkan kekuatan terbesarnya saat fajar atau senja. Dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kekuatan ini, itu setidaknya di peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Dengan kata lain, setelah Long Hao Shen mencapai peringkat ketiga dari tingkat ke-9, dia bisa dianggap telah memahami kekuatan sebenarnya dari peralatan supra ilahi ini. Cahaya putih keemasan melintas di antara langit dan bumi, dan kekuatan kekacauan milik malaikat Eternity tampaknya, itu telah menerima respons yang sangat besar. Ketika tubuhnya gemetar, aura yang mengerikan darinya mulai melemah dengan cepat, dan seluruh dunia Isten tampaknya menjadi ilusi di bawah iluminasi cahaya ilahi matahari dan bulan. Temanku, tolong kembalikan kemampuan ilahi kamu, karena jika tidak, alam abadi kita akan hancur. King Isten memberitahu Long Hao Shen. Cahaya putih keemasan perlahan-lahan menghilang. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan tidak melancarkan serangan lain, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, dari pergeseran matahari ke bulan, dan Long Hao Shen yang berada di langit, itu tampak lebih mulia. 9 warna Divine Snail Shield dari matahari dan bulan telah kembali ke warna aslinya, dan cahayanya sekarang jauh lebih redup daripada sebelumnya. Pada saat ia mendapatkan batu ilahi matahari dan bulan, Long Hao Shen langsung merasakan manfaatnya. Lebih tepatnya, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan yang telah memberinya petunjuk di hatinya. Saat ini, batu ilahi matahari dan bulan telah dikombinasikan dengan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan untuk membuat serangan, dan itu memang mampu mengubah dunia di sekitarnya. Tetapi dia juga merasakannya, karena itu bukan pergantian matahari dan bulan yang biasa. Setidaknya selama 3 hari, perisai siput ilahi dari matahari dan bulan tidak bisa lagi memancarkan kilau peralatan supra ilahinya. Namun, peralatan supra ilahi adalah peralatan supra ilahi. Kilaunya telah redup, tapi Long Hao Shen pulih ke kondisi puncaknya di bawah sinar matahari dan sinar bulan. Melihat malaikat keabadian dari jauh, Long Hao Shen menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku ingin tahu, apakah aku dapat dianggap telah lulus ujian kamu? Ucap Long Hao Shen. Aura puncak dari tingkat ke-9 milik Angel of Eternity telah melemah, seolah-olah aura yang dia pancarkannya sekarang tidak berbeda dengan naga suci. Menghadapi Long Hao Shen, yang memegang pedang raja di tangannya, dan yang napasnya juga jelas-jelas berada pada batasnya, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Belum lagi bahwa cahaya yang dilepaskan oleh perisai siput ilahi dari matahari dan bulan ini telah memberinya terlalu banyak kejutan.
Kamu telah lulus ujian, jawab malaikat keabadian sambil mengangguk ke Long Hao Shen. Saat ini, seluruh dunia Eastern tiba-tiba berubah menjadi 9 warna. Dengan Long Hao Shen sebagai pusatnya, cahaya ilahi 9 warna perlahan-lahan berputar. Suara sedingin es bergema di udara. Kebijaksanaan, keuletan, kemantapan, dan kekuatan. Kamu telah melewati ujian ketiga roh besar. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Malaikat keabadian akan memberitahumu secara detail tentang tahta ini, ucap tahta ilahi. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba dan alami. Long Hao Shen terlihat agak kusam, dan matanya juga lembab. Sudah lebih dari 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak dia pertama kali melihat betapa kuatnya tahta ilahi itu. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah berlatih dengan rajin, dan ia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Sampai hari ini, dia akhirnya akan memiliki tahta ilahinya sendiri. Itu adalah tahta ilahi leluhur dari keabadian dan penciptaan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin emosinya dapat digambarkan hanya dengan kata bersemangat? Itu adalah perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan. Itu adalah pengakuan atas sublimasi jiwa. Dia tiba-tiba teringat kembali ke Tower of Eternity. Seperti yang dikatakan oleh Necromancer suci Undead Calamity Elux di saat-saat terakhirnya, memegang matahari dan bulan untuk memetik bintang-bintang, dan itu tidak ada yang sepertiku di dunia ini. Kegelapan akhirnya akan hancur di bawah cahaya keabadian. Kaisar Dewa Iblis, aku akhirnya memiliki kualifikasi untuk menantang kamu, gumam Long Hao Shen. Di udara, malaikat keabadian, naga suci, dan Raja Eastern, mereka perlahan-lahan berlutut ke arah Long Hao Shen, yang seluruh tubuhnya berkilau dengan 9 warna. 3 ahli berkata dengan hormat. Penjaga alam abadi memberi hormat kepada Tuan. Long Hao Shen buru-buru menjawab, kalian tidak perlu melakukannya, cepat bangun, balas Long Hao Shen. 3 ahli itu segera bangkit, dan malaikat keabadian berkata, Tuan, apakah kamu ingin tahu tentang 3 cobaan ini? Tanya malaikat keabadian. Long Hao Shen sedikit mengangguk. Sebenarnya, dia sudah menebaknya sedikit, tapi dia masih perlu membuktikannya. Malaikat keabadian berkata, ini adalah alam abadi. Alam abadi yang melindungi langit, naga suci melindungi lautan dan semua binatang ajaib, dan Raja Eastern melindungi bumi. Bersama-sama, kita mewakili sebuah dunia. Dunia keabadian dan ciptaan. Tempat ini dikenal sebagai alam abadi. Alam abadi itu sendiri adalah domain internal tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Karena itu, jika kamu ingin mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi, kamu tentu saja harus mengikuti tes ini di sini. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan adalah kedudukan sang pencipta. Itu adalah artefak ilahi super yang asli. Ini jauh lebih kuat daripada yang ada di tangan kamu. Perisai kamu hanya dapat melepaskan kekuatan artefak ilahi supernya dalam keadaan khusus. Kamu hampir tidak dapat menyentuh tepi artefak ilahi super yang asli, tahta ilahi keabadian dan penciptaan hilang di ruang angkasa, ketika dewa penciptaan sendiri terbelah menjadi 100 dewa, dan mengambil kendali atas semua dunia. Datang ke planet kamu dengan petunjuk, dan ini adalah Sengmo Dalu yang kamu kenal, itu sudah menunggu master baru untuk dilahirkan, ucap malaikat keabadian. Tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan sebenarnya adalah kursi dari dewa penciptaan. Gumam Long Hao Shen sambil memfokuskan matanya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tahta ini akan memberimu kekuatan terkuat. Dengan adanya sebuah tahta, maka, itu akan setara dengan kamu yang diberikan tahta ilahi oleh dewa penciptaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang kedatangan untuk menerobos tingkatan dewa, ucap malaikat keabadian. Hati Long Hao Shen menjadi teraduk-aduk. Apakah kamu mengatakan tentang terobosan menjadi dewa haruslah dengan jutaan energi spiritual? Tanya Ling Hao She. Malaikat keabadian mengangguk. Ya, tes terakhir yang aku berikan kepada kamu sekarang ini adalah, menggunakan kekuatan alam abadi untuk mensimulasikan jutaan energi spiritual. Menurut instruksi Eternal Tuan, selama kamu bertahan selama 1/4 jam di bawah serangan aku, kamu akan lulus ujian. Namun, aku tidak menyangka kalau kamu akan mengalahkan kekuatan simulasi aku dengan artefak super ilahi kamu. Meskipun artefak super ilahi kamu tidak dapat dibandingkan dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, itu masih dalam domain tahta, jawab malaikat keabadian.
Long Haoshen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu, sebenarnya siapa Lord of Eternity itu? Tanya Long Haoshen. Malaikat keabadian berbicara dengan penuh hormat. Tuan keabadian adalah kehendak ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Penciptaan. Dia adalah penguasa sejati dari alam abadi. Tapi dia tidak akan muncul dengan mudah, dan dia memintaku untuk memberitahumu. Setelah kamu menyelesaikan tugas yang diperlukan, tahta ilahi keabadian dan penciptaan akan menyelesaikan misinya di dunia ini. Kami akan mengikuti pengaturan nasib kami ke dunia lain, jawab malaikat keabadian. Pada titik ini, Long Haoshen telah sepenuhnya memahami. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini tidak selalu mengenalinya sebagai tuannya, itu hanya bisa dikatakan, bahwa ia meminjamkannya untuk Seng Modalu. Itu benar, tahta itu adalah kursi milik Dewa Penciptaan, bagaimana mungkin ini bisa digunakan selamanya? Pada saat ini, 9 lingkaran cahaya berwarna di langit tiba-tiba menjadi lebih padat, dan suara yang tenang dan tanpa emosi terdengar. Long Haoshen, ikutilah arah takdir. Untuk mengejar alasan sebenarnya mengapa iblis datang 6.000 tahun yang lalu, dan untuk mencegah dunia dari kehancuran. Tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan tiba karena kehancuran dunia, dan itu akan diperbaiki bersamanya. Kamu adalah manusia pilihan, dan ujian telah berakhir, ucap tahta ilahi. Cincin cahaya berwarna pekat berputar di sekitar tubuh Long Haoshen, dan pada saat berikutnya, dia merasakan seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam kekuatan khusus. Itu adalah jumlah energi kekacauan yang tak ada habisnya, dan itu tampaknya telah berubah karena tubuhnya. Atribut cahaya yang akrab mulai muncul, dan berakar pada kecepatan yang menakjubkan. Jiwa dan tubuhnya sama-sama disublimasikan selama proses pertumbuhan dan penciptaan ini. Cerita berpindah ke wilayah perbatasan gunung menentang naga. Long Xingyu dan anggota regu Demon Hunter Squad menunggu dengan cemas. Sebulan telah berlalu, itu sejak awal konfrontasi antara aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Tapi Long Haoshen masih belum ada kabar. Pada awal 20 hari yang lalu, Zhang Fangfang dan Han Yu sudah menyelesaikan tes mereka masing-masing. Memiliki tahta ilahi sendiri, kuil kesatria memperoleh 5 kesatria ilahi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Long Xingyu dan anggota regu Dawn Demon Hunter sama sekali tidak bahagia, karena yang paling pantas menjadi kesatria ilahi yang sebenarnya belum kembali. Tesnya masih berlanjut. Ini sudah sebulan, mengapa bos belum keluar? Tidak ada yang akan terjadikan? Tanya Lin Xin yang memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Chen Ying-er menatapnya dengan tajam. Diamlah, seru si Loli. Chai-er berdiri di samping Long Xingyu, dan diam-diam menunggu. Tenangnya perasaan itu, bahkan terasa lebih cemas daripada yang lain. Long Xingyu menghibur semua orang dengan mengatakan, dalam proses mendapatkan persetujuan tahta ilahi, ada 1 bulan percobaan, dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan karena ini telah terjadi, Haoshen haruslah memiliki peluang yang besar. Semua orang, tolong jangan khawatir. Bahkan jika Haoshen tidak mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi, dia tidak akan menerima kerusakan, ucap Long Xingyu. Meskipun dia mengatakan bahwa Haoshen tidak akan dirugikan, yang berarti bahwa hanya 5 tahta ilahi lainnya tidak akan dirugikan, sebagai tahta ilahi leluhur keabadian dan penciptaan, tidak ada yang tahu sejauh mana kedalaman sebenarnya yang telah dicapainya. Di saat Long Xingyu menghibur semua orang, perasaan pusing tiba-tiba muncul di pikiran mereka. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua adalah ahli kontemporer, dan ketika mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera bereaksi. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa bumi tampaknya bergetar, dan seluruh pas gunung naga yang menentang menjadi sedikit bergetar. Mungkinkah naga bumi telah terbalik? Pikir Long Xingyu, dan kulit Long Xingyu pun segera berubah. Meskipun Earth Dragon Turnover tidak umum di benua itu, dan sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Selain itu, begitu naga bumi berbalik, itu bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Dragon Resisting Mountain Pass adalah salah satu dari 6 gerbang besar umat manusia. Jika naga bumi yang kuat berhasil membuat comeback, itu akan menjadi pukulan yang tak tertandingi ke aliansi yang baru. Namun, getarannya tidak meningkat sama sekali. Meskipun semua orang terkejut dengan guncangan Dragon Mountain Pass, itu hanya dipertahankan sampai batas tertentu, dan tidak meningkat lagi.
Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan merembes keluar tanpa peringatan. Dan segera, patung yang melambangkan tahta ilahi keabadian dan penciptaan bersinar dengan cerah. Patung yang awalnya hitam pekat itu, tiba-tiba saja berubah menjadi 9 warna yang sangat indah. Segera setelah itu, pilar cahaya muncul dari patung itu, dan kemudian naik ke udara. Tapi anehnya, pilar cahaya ini tidak menghancurkan bangunan apapun, tetapi dalam sekejap mata, itu berlari keluar dari Dragon Resisting Mountain, dan langsung membubung tinggi ke langit. Bahkan dari ratusan mil jauhnya, pemandangan aneh ini dapat dilihat sebagai tembakan lingkaran 9 warna yang menakjubkan. Mereka menerobos awan, dan terbang lebih tinggi ke angkasa. Itu adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Mungkinkah itu Hao Shen, gumam Long Xingyu. Melihat patung tahta ilahi keabadian dan penciptaan bersinar, Long Xingyu merasa seolah-olah hatinya sedang dicengkeram dengan erat. Tahta ilahi leluhur ini, itu belum pernah mengalami perubahan seperti itu sebelumnya. Apa artinya ini? Aura yang mengesankan menyebar dari seluruh Dragon Pass Mountain yang menentang, dan garnisun yang jauh dari ras iblis segera terkejut. Mereka juga melihat cahaya 9 warna. Bagi mereka, keagungan itu telah menjadi tekanan berat. Sinar 9 warna secara bertahap diperluas di langit, tahta setinggi 300 meter perlahan-lahan muncul di tengah pilar cahaya 9 warna. Penampilan itu terlalu besar. Tidak mungkin bagi ras iblis untuk tidak melihatnya, bahkan jika mereka mau. Dan kekuatan yang menindas itu sudah begitu menakutkan, sehingga iblis-iblis dari tingkat yang lebih rendah merasa kedinginan, dan itu mengalir di punggung mereka. Karena keunikan Dragon Resisting Mountain Pass, ras iblis yang ditempatkan di sini tidak memiliki keberadaan yang lemah seperti iblis berbilah ganda. Tetapi karena perang suci telah berakhir beberapa tahun yang lalu, ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara pasukan ras iblis yang menjaga tempat ini dengan 4 tahun lalu. Beberapa prajurit iblis dari tingkat ketiga sudah lumpuh total di tanah karena getaran tubuh mereka. Jika tekanan ini terus meningkat, itu mungkin akan mengambil nyawa mereka. Itu sangat berbeda dari kepanikan di sisi ras iblis. Pada saat ini, pusat kekuatan Dragon Pass Mountain Resisting benar-benar tenggelam dalam keterkejutan. Untuk pahatan 6 tahta ilahi yang agung, hampir setiap kesatria di atas tingkat kelima telah melihatnya sebelumnya. Kuil kesatria selalu memiliki Divine Knight. Tapi, dibandingkan dengan Divine Throne raksasa setinggi 300 meter dengan 9 warna yang berkilauan ini, Divine Throne lain yang sebelumnya melepaskan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, tampaknya berada dalam keadaan redup. Cahaya 9 warna itu memancarkan aura khusus. 9 warna berkilauan, tetapi tidak menunjukkan tanda gangguan sedikit pun. Samar-samar, di belakang tahta ilahi, 9 warna secara bertahap membentuk cincin cahaya yang saling terkait. Adapun tahta itu sendiri, secara bertahap menjadi warna putih. Semua tahta ilahi lainnya, itu sepertinya terbuat dari logam. Hanya yang ini saja yang tampak seperti sepotong batu giok. Semua patung itu sama seperti aslinya, tetapi jika dibandingkan dengan warna hitam patung itu, warna putih berkilau ini memberikan perasaan kebangsawanan yang tertinggi. Sosok cahaya perlahan diproyeksikan di depan tahta ilahi yang besar ini. Sosok itu mengenakan armor ilahi beraneka warna, dan juga memegang pedang emas berkilauan di tangannya. Armor menutupi wajahnya, dan tingginya sekitar 500 meter. Perlahan-lahan dia duduk di tahta ilahi yang tak tertandingi itu, seolah-olah dewa sejati telah turun ke dunia manusia. Begitu dia naik tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tekanan mengerikan yang dia keluarkan telah mencapai puncaknya. Di sisi lain dari pasukan iblis, prajurit iblis tingkat 3 dan keempat dalam menghadapi tekanan yang mengerikan ini, tubuh mereka langsung meledak, kemudian berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah. Itu benar, sosok besar itu sebenarnya adalah Long Hao Shen. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak tahu di mana dia berada, dan hanya merasakan kekuatan besar yang tak terlukiskan di sekitarnya. Dia pernah memiliki pedang kehidupan dan penciptaan, dan bahkan memahami teknik domain ilahi seperti mengendalikan kemajuan kehidupan melalui evolusi domainnya. Namun, ketika dia duduk di atas tahta ini, sepertinya semua pemahamannya yang sebelumnya, itu menjadi tidak berarti. Pikiran kreatif sejati tetap ada di hatinya, dan pikiran abadi itu perlahan-lahan membuat jantung keabadian di dadanya menjadi tenang. Kejernihan yang tak terlukiskan bertahan di hatinya. Dan kultivasinya telah meningkat, itu karena tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini.
Kecepatan kenaikannya tidak cepat, tetapi kondisi mentalnya juga meningkat. Untuk berkorespondensi dan terintegrasi, kehendak dan energi spiritual Long Hao Shen telah menyatu dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan dalam kondisi pemahaman yang luar biasa ini. Di bawah ilusi 9 warna dari artefak ilahi super, para kesatria mulai berlutut dengan satu lutut, dan memberikan Long Hao Shen penghormatan yang paling mulia. Pada saat ini, 3 sinar cahaya lainnya keluar dari Dragon Resisting Mountain Pass. Yang pertama muncul adalah cahaya merah emas, tahta yang sangat besar mencapai ketinggian 10 kaki, dan punggungnya dihiasi dengan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian paling atas dari sandaran itu adalah permata merah terang setengah lingkaran yang menghadap ke bumi seperti setengah matahari. Namun, pancarannya adalah warna oranye redup, dan memberikan tekanan yang mengerikan seperti kedatangan kiamat. Long Xingyu dengan bangga melayang di udara. Tahta ilahi dari Doom and Slaughter ini adalah latar belakang terbaiknya. Salah satu dari 2 trone ilahi lainnya berwarna hijau gelap, sementara yang lainnya berwarna kuning muda. Mereka juga setinggi 10 meter, dan di atas tahta ilahi hijau gelap itu dihiasi dengan total 1080 permata hijau, yang membentuk wajah manusia yang aneh, yang tampaknya sedang meraung. Dan di tengah wajah manusia itu adalah patung seorang gadis muda. Wajah gadis muda itu dipenuhi dengan kesedihan, dan matanya tampak seolah-olah akan meneteskan air mata setiap saat. Kesedihan itu dan ketakutan di sekitarnya berkumpul menjadi karakteristik yang aneh. Itu benar, ini adalah tahta ilahi ketakutan dan kesedihan. Kecuali dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, tahta ilahi ini menduduki peringkat pertama di antara 5 tahta ilahi yang diciptakan oleh manusia. Pada saat ini, ada orang lain yang berdiri di depannya. Tatapannya tenang dan mantap, rambutnya yang panjang menutupi bahunya, dan wajahnya yang tampan penuh dengan kegembiraan. Dia menatap ke arah tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Han Yu adalah pasukan perburuan iblis secerca harapan, serta pengikut setia kesatria Long Hao Shen. Pada saat yang sama, dia saat ini juga pemegang tahta ilahi dari ketakutan dan kesedihan, dan dia telah diberi gelar Divine Knight of Destruction dan Mercy oleh kuil kesatria. Adapun tahta ilahi kuning muda itu, memiliki pola kuning yang luar biasa yang memanjang keluar, dan pada intinya adalah permata kuning setinggi 10 kaki. Permata kuning ini tampak seperti mata vertikal, dan di dalamnya tampak bergelombang dengan lingkaran cahaya. Itu bersinar dengan kebijaksanaan. Di depan tahta ilahi kuning ini, Zhang Fangfang juga melihat dengan penuh semangat pada Long Hao Shen yang berada di tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan. Saat ini, dia seperti Han Yu, yang secara resmi menjadi kesatria suci kuil kesatria. Dia adalah pemilik tahta ilahi kebijaksanaan dan roh, dan dianugerahi gelar kesatria ilahi dari kuil kesatria. Pada titik ini, 6 tahta ilahi dari kuil kesatria sudah memiliki tuannya masing-masing. Kekuatan keseluruhan kuil kesatria naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Long Xingyu terdengar, dan menutupi seluruh Pass Mountain Resisting Dragon. 20 hari yang lalu, kesatria ilahi kehancuran dan pengampunan, serta kesatria ilahi dari metamorfosis dan pewarisan, itu telah terbangun secara berturut-turut di kuil kesatria kita. Dan hari ini, aku ingin mengumumkan kesempatan bahagia terbesar dari 6000 tahun sejak berdirinya kuil kesatria. Tahta ilahi leluhur kita akhirnya memiliki seorang master. Dia adalah presiden pertama aliansi kuil, yaitu Long Hao Shen. Dia telah memperoleh persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan atas nama kuil kesatria, aku akan memberinya gelar sebagai Divine Knight of Excellence and Leader. Mulai saat ini dan seterusnya, dia akan menjadi kepala dari 6 kesatria suci kuil kesatria kita, serta pemimpin tertinggi kuil kesatria kita, ucap Long Xingyu. Di bawah perlindungan energi spiritual Long Xingyu, Dragon Resisting Mountain Pass langsung menjadi sunyi. Sekitar 3 detik kemudian, sorakan sekencang gunung berapi yang meletus, itu segera mengguncang seluruh benteng. Kesatria ilahi, kesatria ilahi, kesatria ilahi. Mereka semua bersorak dengan slogan yang sama, yaitu, untuk kemuliaan kuil kesatria. Dan pasukan iblis yang ditempatkan di kejauhan, mereka diam-diam mundur. Dia harus mundur. Tahta ilahi yang berkilau dengan 9 warna itu telah memberi mereka tekanan yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak tahu kerusakan seperti apa yang akan mereka derita.
Dan lebih jauh lagi, Komandan Iblis telah melihat 3 dari 4 tahta ilahi muncul di langit. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan segera menyadari bahwa situasinya tidak terlihat bagus. Dia dengan cepat mengirim pengintai untuk melapor ke bagian belakang ras iblis. Ini adalah masalah besar untuk mengingatkan Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen bisa merasakan sorakan Dragon Resisting Mountain Pass, tapi dia saat ini tidak dapat menanggapi mereka, karena semua yang ada di tubuhnya naik ke tingkat berikutnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.